Halo Mbak Eka, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak Alhamdulillah. Sari, apa kabar? Akhirnya ya ketemu lagi. Udah lama banget kita nggak ketemuan. Udah berapa lama ya Mbak ya? Hampir 1 Kira-kira. tahun kayaknya ya? Hampir 1 Rata-rata, tahun loh? rata-rata nih. Aduh, mohon maaf. Aduh, nggak tahu dirimu atau diri aku yang sibuk. 1 tahunan Ya, sebelum ternyata. pandemi ya, sebelum pandemi kayaknya Ya, ya? sebelum pandemi. Pandemi aja kan udah dari Maret ya. Tapi Iya. yang jelas udah alhamdulillah udah tetap bisa sehat sampai hari ini. Dan di masa Alhamdulillah. pandemi dirimu tetap cerah ceria, cantik cetar membahana sore ini. Aduh. Ya alhamdulillah. Gimana karir gimana nih Jeng? Pekerjaan perusahaan gimana nih selama pandemi ini gimana? Ya, oke. Mm-mm. Nih, jadi sedikit cerita, sedikit curhat ya. Mm-mm. Tentunya, hampir semua, Mm-mm. para pebisnis nih rasanya juga terdampak lah dengan Iya, adanya begini ya. Kita iya, tidak iya, bisa pungkiri gitu iya, kan iya. bahwa semuanya pasti terdampak, apalagi, bidang usaha saya salah satunya adalah wisata. Nah, Nah, jadi, aduh. wisata itu kalau kita lihat, dampaknya itu paling bawah ya, kalau misalnya, ada beberapa dikategorikan gitu, Mm, memang mm, pariwisata terdampak paling parah gitu, paling mm, parah. Karena dia, tempat berkerumun, tempat banyak orang gitu kan, betul, tempat betul. berkumpulnya, banyak orang. Jadi, mau tidak mau gitu ya, kondisi saat ini ya memang untuk sementara harus tutup. Nah, itulah yang mungkin ya agak-agak berat gitu, tapi insya Allah ke depannya, tetap akan kembali seperti semula Amin, gitu. amin, amin ya Allah. Tapi luar biasa walaupun lagi kondisi seperti ini ya. Tapi Mbak Esa ini luar biasa banget semangatnya, tawa cerah cerianya gitu ya luar biasa banget. Ini yang bikin aku kangen. Makanya kenapa aku undang Mbak Esa ini duluan buat di podcast. Iya iya iya. Selalu renyah ketawanya itu yang bikin kangen sih sebenarnya. Jadi, Bikin. karena gini, kalau kita, misalnya kita ini, sebagai seorang pengusaha ya, Mm, kalau menghadapi segala sesuatu, mm, dengan stres gitu kan, segala betul. sesuatu dengan panik gitu kan, makin makin berantakan, seperti efek Mhm, domino kan, seperti itu. betul. Jadi, mau Kemana-mana, tidak kemana-mana. iya iya iya, Mhm, gitu mhm. loh. Mau tidak mau kita harus berusaha untuk, ya sudah gitu. Kalau misalnya memang ini yang terjadi, kita harus action apa nih, terus harus Mhm. melakukan apa nih gitu Iya, kan, ada, gebrakan baru apa nih ke depan. Terus atau mungkin, usaha apa yang lainnya yang bisa menopang. Ya memang, fokus. itu sih satu pilihan gitu, maksudnya satu pilihan tapi pilihan yang cukup berat gitu kan. Karena yang paling berdampak akhirnya, karyawan, Iya, kan, seperti itu. Nah, itu yang paling berat sih di situ, tapi, bagaimanapun juga kita harus tetap survive gitu kan, itu setuju aja banget. sih sebenarnya. Setuju banget. Jadi friends, teman-teman, perkenalkan Mbak Etsa ini adalah sahabat lama saya yang luar biasa, perempuan yang luar biasa di mata saya. Beliau mempunyai bidang usaha yang seperti tadi disebutkan bergerak di bidang pariwisata. Tepatnya nama usahanya yaitu Bandung Science Center. Bandung Science Center, Biasa disebut singkatannya BSC ya Mbak BSC. ya, Iya BSC. iya. Oke Mbak Esa, bisa dijelaskan sedikit apa sih BSC itu? Mungkin banyak juga teman-teman kita yang belum kenal gitu ya, belum akrab dengan BSC ini, bisa Mbak Esa jelaskan kira-kira apa? Oke oke. Coba saya terangkan dari, awal gitu ya. Jadi BSC Bandung Science Center itu, bisa dikatakan sebagai pusat, pendidikan gitu ya, pusat pendidikan yang berdiri di Bandung. Nah, agak berbeda, sebenarnya hampir-hampir sama dengan kalau di Jogja ada Taman Pintar, kalau di Jakarta itu ada Pacific Place, apa namanya, Oh yang yang di di Pacific atas, iya yang di atas Pacific ya, Place itu ya.
Ya di atas tuh. Nah, cuma Mm-mm. ada sedikit membedakan. Kalau di Mm-mm. Pacific Place itu mereka belajar tentang apa namanya seperti karir seorang pilot gitu kan, Karir lah belajar ya, lebih ke karir lah ya. karir. Nah, kalau di Mm-mm. Bandung Science Center ini lebih dasar lagi. Jadi Mm-mm. belajar matematika, fisika, kimia. Jadi dasar Oh, dan derivatifnya gitu ya. heeh, heeh, heeh. Tetapi kita kemas entertainment. Nah, jadi Hmm, Bandung Science Center itu bisa dikatakan pariwisata edutainment gitu. pariwisata Edutainment. edutainment. Jadi antara Oh, penggabungan antara edukasi dan entertainment seperti itu, di keren. mana yang Hmm, ada di dalam situ adalah hmm, semua hasil karya putra bangsa. Jadi tidak hmm. ada kita misalnya kerjasama dengan pihak luar, terus Oh, misalnya endorse atau segala macam tidak ada. Jadi murni semua yang ada di dalam itu hmm. pembelajarannya itu adalah hasil karya ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang mereka tidak tinggal di Alhamdulillah. Indonesia gitu. Wow. Jadi mereka dulu Heeh. ilmuwan-ilmuwan ini Hmm. adalah lulusan yang penerima beasiswa dari B.J. Habibie, zamannya B.J. Habibie. Mereka Oh, disekolahkan di Amerika, heeh. zaman BPPT, Iya, iya. disekolahkan semua di Amerika. Setelah Hmm. mereka lulus, ilmuwan-ilmuwan ini tidak ada yang pulang ke Indonesia. Karena Oh, mereka pulang ke Indonesia, siapa yang sanggup membayar mereka? Kalaupun mereka pulang ke Indonesia, digajinya juga tidak besar, gitu. Jadi mm-mm. akhirnya mereka pada berkelana atau tidak pulang. Ada yang menetap-tetap di Amerika, ada yang di Mm-mm. Malaysia, ada yang ke Jepang. Intinya mereka tidak ada, hampir 90% tidak ada pulang ke Indonesia. Karena kurang Namun gitu ya. dihargai Mm-mm, ceritanya. mm-mm. Nah, jadi sebelum adanya Mm-mm, Bandung Science Center ini, mm-mm. saya mengamati bahwa pariwisata itu kan maintenance cukup besar sebenarnya Yes, gitu kan iya, ya, iya, iya. cost-nya cukup besar. Mm-mm, Nah, mm-mm, sementara saya lihat itu mm-mm. saat itu namanya wisata kalau tidak hari libur dia tidak ramai. Kalau Iya, hari biasa dia sepi, betul kan? betul, betul, Mbak, Nah, betul. dari situlah akhirnya saya Mm-mm, berpikir mm-mm. bagaimana caranya pada saat hari-hari biasa itu Tetap, tempat wisata tetap ada pengunjungnya. ya, 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 bagaimana dikemas sehingga anak-anak sekolah itu bisa tetap datang field trip. ya, ya, Nah, ya, ya, ya. akhirnya disitulah berpikir kebetulan saya punya kenal teman-teman ilmuwan, gimana Hmm, kalau misalnya sebuah ilmu kita bikin pariwisata gitu. hmm. Akhirnya terjadilah yang namanya Bandung Science Center itu pusat edutainment begitu Ya, ceritanya. keren, keren. Dan tetap ini ya, akhirnya tetap gini loh yang saya lihat berarti walaupun para ilmuwan yang apa yang dibiayai oleh grupnya Pak B.J. Habibie ya, almarhum ini BPPT. berada ya BPPT ini berada di luar negeri, namun dengan adanya Bandung Science Center ini, Mbak Esa bisa tetap menarik hasil karyanya paling tidak sebagian Betul, betul, untuk betul, betul. betul untuk dikaryakan atau dimanfaatkan bagi SDM anak-anak kita di Indonesia gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Jadi begitu. Keren, keren. Jadi akhirnya pada saat itu negosiasinya adalah Hmm. kalau mereka pulang ke Indonesia tidak mungkin. Kita Yes. mengajak untuk ilmuwan pulang tidak mungkin. Ya, Tetapi ya, pada ya, saat ya. itu pendekatannya adalah mereka ketika mereka punya paten-paten itu, penemu-penemu itu mereka kita minta kira-kira kalau misalnya ilmunya saja yang akan disumbangsihkan untuk Ya, negara, untuk negeri tercinta setelah iya, kalian sudah dibiayai, kira-kira mau atau tidak. Nah, disitulah keren. mereka akhirnya mau memberikan karya-karya. Jadi ada yang penemu laser, laser Oh, warna hijau itu orang Indonesia loh salah Indonesia. satunya penemunya. Iya, Wow, Masya itu kan Allah. segala sesuatu yang kecil gitu ya, tapi bisa digunakan untuk apa namanya seluruh dunia kan sekarang. Tapi tidak tahu bahwa di balik itu ternyata orang Indonesia. Dan ini betapa pentingnya loh Mbak untuk diketahui oleh anak-anak kita, ya Iya, kan? iya betul, betul, Karena betul, saya betul. melihat banyak tenggelamnya tokoh-tokoh yang tidak diketahui oleh anak-anak kita membuat kebanggaan menjadi seorang warga negara Indonesia tuh turun, Betul, ya betul, nggak sih? betul, betul. Iya kan? Iya, Apalagi iya. sekarang di pelajaran sekolah saya lihat juga mulai dari sekolah dasar saja pelajaran seperti kalau kita dulu ingat nggak ada pendidikan Ya, ya. Pancasila, ya kan? Pancasila, Ada PMP. ya, PMP Pendidikan Mara Pancasila. Nah, kemudian ada belajar P4, ya Iya, kan? ya, ya. Nah, itu saya lihat sih kalau di anak-anak yang sekarang ini agak kurang ya. Terlebih lagi Betul, betul. ada hantaman teknologi.
TikTok, betul. ya kan? Iya, iya, iya. Kemudian ada macam-macam media sosial, ya kan? Nah, saya sendiri yang seumur ini, kalau nggak Mbak Esa sebutkan tadi, ya kan, ternyata penemu laser warna hijau adalah seorang warga negara Indonesia, kelahiran Betul, betul, Indonesia, gitu kan? betul, betul, Itu kita nggak akan pernah tahu, gitu kan? betul, Betapa betul, betul. bangganya kita di luar nama seorang warga negara Indonesia di luar sana begitu kerennya, gitu kan? Betul, betul. Keren, keren. Keren banget, Mbak. Jadi masih banyak lagi lah ilmu-ilmu yang mereka sumbangsikan gitu kan. Jadi di Bandung Science Center ini semua keilmuan-keilmuan misalnya kayak robot, laser segala macam ya, Van de Graaff di situ. Jadi di wahana fisika gitu ya, di wahana fisika itu ada Van de Graaff, ada Tesla. Itu kita tidak ada yang impor. Jadi semua itu kita bikin. Jadi murni gitu loh, murni ini hasil ilmuwan gitu, hasil karya putra bangsa. Nah disitulah akhirnya kita bisa tarik visi misi lah di situ akhirnya, visi misinya BSC gitu loh, bahwa kita tuh pingin gitu ya ke depan tuh menunjukkan ke siswa-siswanya, ke anak-anak gitu ya, bahwa sebenarnya ini loh kalian tuh kelak harusnya bisa lebih hebat dari ilmuwan-ilmuwan ini gitu loh. Itu sih sebenarnya yang hal kecil ya, benang merah yang kita bisa tularkan gitu. Jadi kita berpikir bahwa dari 1.000 anak paling tidak minimal ada satu. Nah, sedangkan sekarang udah ratusan ribu pengunjung yang ada di Bandung Science Center. Artinya kita berpikir bahwa paling tidak ada 100 orang yang jadi ilmuwan yang jauh lebih baik dari ini. Itu bagaimana 30 tahun ke depan Indonesia? Keren. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Keren. Oke, jadi memang saya ngelihat sebenarnya kelihatannya apa ya Mbak? Ini sih cukup unik ya usahanya Mbak Esa ya. Di Indonesia kira-kira ada nggak sih usaha yang seperti Mbak Esa jalani ini? Tidak banyak. Jadi gini. Ada tapi tidak banyak. Ada serupa tapi tak sama gitu loh. Serupa tapi tak sama. Tetapi memang tidak mudah karena untuk membuat satu science center itu, jadi prosesnya cukup panjang, cukup susah. Literatur kita harus membedah mulai dari literatur kita bedah, kita juga menyesuaikan program sekolah gitu ya, mulai dari TK playgroup sampai ke mahasiswa. Kita harus ada silabusnya gitu kan, kita harus menyesuaikan itu. Dan bagaimana pembelajaran di Indonesia seperti apa. Jadi kita harus menerapkan itu, dan itu juga setiap 1 tahun sekali kita harus merubah. Artinya gini, fisika memang wahana fisika, tapi wahana fisika itu kita harus berubah terus gitu lah, up to date apa nih yang terjadi, yang derivatifnya ya gitu. Tapi kalau misalnya yang fisika, matematika, kimia dasarnya memang ada gitu, cuman keilmuan di dalam itu isinya yang harus kita up to date terus gitu, tergantung dari silabus yang sekarang dijalankan. Karena setiap siswa yang akan masuk ke Bandung Science Center itu dia akan mengikuti program sekolah. Jadi kita bisa kerjasama dengan sekolah. Oh, gitu. Jadi 90% yang datang ke tempat kami adalah sekolah. Gitu loh. Jadi memang tidak famous untuk umum gitu loh. Tetapi sekolah-sekolah sudah tahu gitu. Oh, jadi yang kayak grup-grup gitu ya, grup-grup sekolah. Iya, betul. Jadi maksudnya dia karena gini, jadi 30% pembelajaran di Indonesia ini kan harus belajar di luar. Nah, kita menangkap market 30% itu gitu loh. Nah, 30% yang disarankan untuk pemerintah, ada peraturannya bahwa siswa harus belajar di luar. Kadang-kadang setiap sekolah itu bingung gitu loh. Setiap sekolah itu bingung, ini belajar di luar nih seperti apa. Ada sekolah yang mungkin kurang pandai menerjemahkan, belajar di bawah pohon atau belajar di lapangan. Padahal bukan seperti itu, maksudnya. Betul. Jadi maksudnya, karena setelah dianalisa 80% anak itu visual gitu. Jadi kalau zaman kita dulu hafalan, begitu selesai kita naik kelas, selesai kita udah nggak akan inget lagi gitu kan. Apalagi beda dengan sekarang. Betul. Jadi mereka belajar fisika. Contoh ya, di BSD itu ada belajar fisika tentang katrol. Kita ilmu katrol aja dulu juga kita nggak mikir. Kalau zaman kita ada sumur, kita nimba nih, ada
katrolnya ada satu, ada yang dua gitu kan. Pada saat itu kita kan tidak pernah berpikir untuk apa fungsinya kan gitu. Nah, padahal sebenarnya itu ada rumus fisika di dalam situ. Nah, kita di BSC ada gitu, katrolnya ada. Jadi dia mengangkat badan dia sendiri dengan menggunakan katrol tunggal dan katrol yang majemuk yang double itu. Jadi di situ ada hitungannya ternyata untuk yang lebih mudah mengangkat itu pakai katrol double. Nah, di situ kenapa seperti itu? Itu dibedah lah di situ. Nah, tapi anak kan senang ngangkat badannya sendiri gitu kan. Padahal berguna memang ini lebih seperti kayak menerjemahkan pelajaran-pelajaran yang iya betul ya. betul jadi aplikasinya betulnya itu jadi visual. Jadi kita dari dasarnya dibikin visual gitu sehingga anak-anak tuh mudah, oh ini maksudnya kalau majemuk begini, kalau tunggal begini gitu. Jadi memang erat kaitannya dengan segala pelajaran sekolah ya Mbak Esa? Iya. Jadi kita semua ada. Jadi matematika. Jadi kita di BSC itu ada baru kita bikin 15 wahana. Sebenarnya totalnya banyak. Kalau kita nurutin ilmu banyak karena memang wahananya tidak terlalu besar kita gitu. Jadi kita sementara masih 15. 15 itu yang ada keilmuan dasar matematika, fisika, kimia itu jelas dasar, kemudian ada derivatifnya misalnya kayak DNA, terus habis itu ada kayak laser show, terus ada lagi optik. Nah itu derivatif dari ada robotik kayak gitu. Nah itu derivatif dari keilmuan dasar tadi. Apalagi robotik sempat agak famous ya belakangan ya. Iya. Gitu ya. Itu ada juga di BSC ternyata ya. Ada. Jadi nanti di BSC itu ketika kita datang, ada di situ Iron Man yang menyapa, welcome to Bandung Science Center. Aduh, Iron Man jadi ingat itu? Iya. Dan dia bisa ngomong gitu, dia bisa salaman gitu kan. Dading mengoleh ini teh. Dading mengoleh, jangan-jangan dia terinspirasi dari BSC sampai ngomong Iron Man. Nggak mungkin, bisa jadi. Tapi terakhir kami setelah Iron Man pada saat itu memang Iron Man lagi booming. Tapi setelah belakangan akhirnya kita bikin dinosaurus gitu. Jadi ada Dinopark di situ yang bisa dinaikin tapi semua robot gitu. Pokoknya apapun lah ya, tapi berhubungan bersentuhan dengan entertainment sehingga si ilmu ini nggak terasa kaku, membosankan, menyebalkan buat anak-anak kita. Anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak pada saat datang mereka tuh tanpa sadar kalau mereka tuh belajar gitu loh. Jadi mereka happy gitu, nggak berasa. Jadi sudah sekian jam ternyata loh ada tugas yang harus dikerjakan gitu kan. Saya sempat lihat salah satu videonya di IG. Oh ya teman-teman nanti bisa dilihat ya IG-nya BSC ya, ada nanti saya kasih alamatnya biar jelas. Yang punya anak-anak juga boleh diajak ke sana. Ada alamatnya, ada kontak personnya kalau nggak salah juga ya Mbak Esa ya. Nah ada di IG itu lucu, ada anak yang diajak pulang aja sampai nggak mau ya Mbak ya. Saya lihat itu di IG-nya itu saya ketawa ada gitu. Terus ternyata di BSD itu juga ada permainan yang kayu-kayuan gitu-gitu ya, banyak ya. Jadi banyak jenis dan macamnya gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi memang itu kan dimulai kita sesuaikan gitu. Jadi mulai dari anak playgroup sampai mahasiswa, keilmuannya itu disesuaikan gitu loh. Nah, tapi pada saat anak SD gitu ya yang datang ke sana, nah itu ada wahana-wahana khusus yang ditekankan di situ. Jadi disesuaikan lah levelnya. Jadi kita memang ada guide yang meng-guide si para per grup gitu ya. Per grup, tapi disesuaikan gitu, disesuaikan. Jadi misalnya ilmu dan ininya disesuaikan. Jadi misalnya guide ini harus meng-guide anak SMP. Yang dia tekankan akan berbeda dengan anak playgroup gitu loh. Dan itu pun juga bisa di-request sama pihak sekolah gitu. Jadi misalnya pihak sekolah saya pengen belajar tentang planet misalnya gitu. Ya udah berarti nanti planet seperti apa yang mau diterangkan itu bisa di-request gitu. Oke. Keren Mbak Esa, nggak kebayang. Jadi ini loh friends, kalau seorang ibu yang cerdas pasti memilih bisnisnya juga cerdas nih kelihatannya dari sini. Okay. Sebenarnya bukan cerdas gitu ya. Saya rasa sih hanya
bagaimana cara kita pandai menangkap peluang. Yes. Itu aja sih sebenarnya gitu lah. Jadi mungkin lebih ke sana lah ya gitu. Saya rasa semua orang bisa lah melakukan, karena balik lagi kalau dikatakan pintar, saya bukan ilmuwan gitu kan. Jadi jauh sebelum ini saya seorang banker gitu kan. Jadi jauh dari apa namanya kehidupan ilmuwan itu sebenarnya jauh gitu dari situ gitu kan. Dengan dunia pariwisata itu jauh sebenarnya gitu. Hanya melihat satu peluang itu tadi yang memang di Indonesia belum diambil ini gitu kan. Tapi jika bakal Mbak Esa tiba-tiba terpikir, aku mau bikin apa namanya edutainment kayak gini tuh apa Mbak? Cikal bakalnya itu apa kira-kira selain peluang itu jadi, ya? Jadi awal tuh mengamati, karena dulu pada saat jadi banker ini kalau saya bilang ada satu keberuntungan gitu ya, ada satu keberuntungan ketika saya menjadi seorang banker. Nah pada saat saya menjadi seorang banker, jadi jauh sebelum menjadi banker, saya pun sebenarnya sudah punya usaha di bidang salon, di catering gitu kan sebenarnya, tapi tidak perlu diceritakan saat ini itu. semua bisnis diborong sama seorang Esa. Jadinya begini, kita podcastnya jadi bingung. Terus ya mudah-mudahan bisa sedikit menginspirasi lah bahwa sebenarnya kita itu bisa keluar out of the box sebenarnya dari situ. Hanya karena kita jeli melihat peluang itu. Pada saat saya menjadi banker, di situ kesempatan saya mempunyai data orang-orang yang punya duit. Gitu kan, karena ini mungkin setiap orang tidak berpikir ke arah sana, gitu lah. Tapi pada saat itu kebetulan saya seorang banker, kebetulan saya memegang prioritas, jadi saya tahu, gitu kan, siapa sih yang memiliki dana besar. Nah, setelah ditelusur, ternyata mereka adalah seorang pengusaha semua. Artinya di situ berarti kita harus benar-benar fokus dan melompatlah ke sana, ke area sana, supaya bagaimana caranya kita bisa tidak menjadi seorang pegawai terus, kan begitu. Ini juga menginspirasi banget ini. Jadi proses dari karyawan ya menjadi seorang pengusaha. Betul. Nah, pada saat itu bagaimana cara kita memaintain mereka, mana yang sekiranya kita bisa masuk gitu kan. Nah, itu makanya saya bilang itu adalah satu keberuntungan saya sebenarnya. Kalau kita tidak masuk, saya berpikir kalau pada saat itu tidak masuk ke area itu, mungkin saya tidak tahu siapa yang punya duit gitu kan. Nah, kita tidak tahu. Nah, bisnis apa yang menghasilkan duit banyak kan kita nggak tahu gitu kan. Nggak terpancing pula ya, nggak terpancing pula. Dari situ ingin tahu bagaimana caranya. Oh, ternyata begini. Akhirnya dari situlah kita pendekatan bagaimana caranya saya bisa join bisnis. Awalnya di situ gitu loh. Nah, join bisnis oke deh, bagaimana caranya? Oke, dari situ akhirnya muncullah. Jadi satu nih yang saya akan share juga. Saya masih ingat salah satu director saat itu di tempat saya kerja ya. Mereka satu aja dia ngomong, kamu kalau punya ide, gitu ya, itu harganya mahal dan kita bisa dapat tidak perlu bayar. Tetapi ketika diaplikasikan itu harganya tinggi. Nah, bagaimana caranya? Tinggal metik kok di langit. Nah, betul juga, dari situlah saya berpikir oke, berarti kita harus berhayal nih, gitu kan? Ya, imajinasi. Nah, disitulah mulailah berhayal, bermimpi setinggi mungkin. Kita mengolah dan menangkap peluang, bagaimana caranya, mulai mengamati dan segala macam. Begitu kita mendapatkan formula yang tepat, disitulah kita punya ide, mengkonsep, ternyata ditangkaplah sama investor. Nah, disitulah mulai lompatan yang cukup drastis. Nah, ini sebenarnya bisa ditularkan lah buat teman-teman semua. Artinya tidak harus kita harus punya modal yang besar dulu baru kita seperti itu. Nah, ini salah satu apa namanya poin ya, asal kita melihat sesuatu yang positifnya kayak gitu. Iya, dan mungkin juga lebih asiknya lagi kalau juga kita jeli melihat atau memilih peluang bisnis yang sedikit different ya, sedikit beda daripada yang lainnya, daripada yang biasa. Karena kalau saya lihat yang bisnisnya Mbak Esa ini kan memang sedikit unik gitu ya, dibandingkan bisnis-bisnis yang lain gitu. Bahkan nggak semua orang berpikir ke arah sana gitu kan. Jadi ini yang diambil peluang sama Mbak Esa, ya
spesialisasi, diferensiasi gitu ya Mbak ya? Betul, walaupun melalui proses yang cukup panjang karena pada saat itu di Ya, Indonesia yang dengan konsep seperti ini tidak mudah gitu loh. tidak mudah. Nah, setelah diamati ide itu ternyata begitu digabungkan dengan ilmuwan gitu, grup Ya, ilmuwan, jujur gitu pada saat awal memulai saya tidak tahu, makanya saya bilang pintar. Oh tidak, saya tidak pintar karena pada saat saya diterangkan iya, iya, dikasih iya. tahu tentang apa namanya Tesla ini barang apa, Ah, Van de Graaff ini barang apa gitu kan, tahunya kan telur gitu kan, bawang putih, bawang merah, uang, itulah gitu uang kan lagi, ya. uang lagi ya, apalagi ya. Iya gitulah. Jadi artinya ini apa gitu untuk menerjemahkan. Jadi untuk memahami itu saja yang disebutkan dengan ilmuwan itu 3 bulan untuk memahami. Iya, Gitu. iya, 3 bulan iya, perlu proses untuk mempelajari apa yang dimaksud gitu. iya, Akhirnya sempat itu namanya ilmuwan ini sampai kesel gitu kan mungkin iya, ya pemikirannya waduh gitu kan kok susah banget dicerna luar gitu loh. biasa. Tapi luar Iya biasa, luar dan di biasa. Indonesia saat itu belum ada gitu. Di Indonesia saat itu belum ada gitu yang seperti Science Center ini bingung saya menerjemahkan. Akhirnya dikirimlah saya ini ke luar negeri untuk belajar gitu Oh, loh sampai ceritanya. seperti itu prosesnya ya? Sampai seperti itu prosesnya. Jadi Oh, pergi itu hanya untuk belajar ke setiap negara. Karena ya. sebenarnya jadi Science Center itu adalah wajib di dalam satu negara. Itu harus ada. Harusnya Ah, ini pemerintah gitu loh yang bikin, bukan perorangan harusnya. oh, gitu, iya, iya, Ini iya. yang harus disampaikan gitu. Jadi Ah, mudah-mudahan ini pun juga terdengar gitu. ya. Jadi proses yang cukup panjang. Harusnya ini adalah pemerintahan yang bikin. Hmm. Kenapa? Karena memang ini adalah tugas pemerintah gitu loh untuk mendidik bagaimana 30 tahun ke depan SDM Indonesia itu jadi Bisa bagus. menjadi seorang Bagaimana ilmuwan, ya. betul. Terus bagaimana feedback nanti setelah ini terjadi 30 tahun kemudian putra bangsa ini harus seperti apa, Apa? negara ini harus arahnya kemana gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Nah seharusnya ini bukan tugas pribadi gitu. Ini tugas yang cukup berat, tetapi untuk mengedukasi seperti itu tidak mudah, Ya. butuh waktu yang panjang. Tetapi untuk saat ini disinilah mungkin sudah waktunya gitu loh, sudah waktunya dicarilah. Mereka mungkin baru sadar gitu loh bahwa ini ternyata dibutuhkan gitu Iya, kan. iya, Nah iya, iya. akhirnya sekarang alhasil setiap daerah sekarang setiap kepala negara akhirnya mengejar-ngejar untuk mau dibukakan ini Oh, gitu, gitu. Mbak? Tiap Iya, daerah atau tiap negara? tiap daerah. Oh, tiap Tiap daerah. daerah. Oh, tiap Tiap daerah. daerah. Karena setiap negara itu sudah ada. Harusnya ini berada di Jakarta, harusnya berada Pusat. pusat ya di pusat karena setiap negara pasti ada. Tetapi karena Indonesia itu negara yang cukup besar, akhirnya dan penduduknya cukup padat. Jadi daerah mana atau pemerintah daerah mana yang menangkap Betul. peluang ini ya akhirnya mereka yang manggil gitu loh. Gitu. Keren Mbak Esa. Jadi dengan kata lain di sini Mbak Esa ikut meringankan tugas negara nih. mengambil alih sebagian tugas negara dalam bentuk yang sebenarnya ini justru penting saya lihat karena kan pokok ya dasar. Ya, Dasar betul. untuk SDM Indonesia ke depannya. Betul. Tapi alhamdulillah luar biasa dan ini bisa ternyata bisa dijalankan sama seorang Etsa. Sudah berapa lama Mbak ini Mbak BSC berdiri? Jadi saya merintis dari tahun 2011 sampai 2014 baru buka. Jadi cukup panjang itu jadi prosesnya. Luar biasa ya. Cukup panjang. Jadi mulai urus awal sampai itu cukup panjang kan benar-benar yang bikin dari nol gitu. Kita kalau mau bikin pilot project ini cukup berat ya karena belum ada yang seperti ini. Saat itu ya, keren Mbak Etsa. Terus mungkin ini last question Mbak Etsa ya, pertanyaan terakhir ya. Setelah BSC ini dijalankan cukup matang menurut saya karena bisnis kalau sudah lewat 5 tahun alhamdulillah itu artinya survive ya, bisa mengikuti zaman ya, perkembangan. Nah, ini apakah Mbak Esa akan membuat suatu terobosan, program baru yang lebih menggebrak dunia pendidikan kita? Karena memang terus terang ya, sebagai seorang ibu tuh saya agak sedikit
khawatir dengan pola-pola pendidikan anak kita yang sekarang tuh kalau menurut saya tuh memang jauh Mbak daripada pola pendidikan yang waktu saya alami ketika saya SD kecil gitu ya. Lebih longgar, lebih ya mungkin Mbak Esa juga ngalamin gitu kan, sudah paham gitu. Nah menurut Mbak Esa ada nggak sih kedepannya ini BSC ini akan memberikan sebuah program yang terbaru, gebrakan program ya untuk lebih masuk deep ke dalam dunia pendidikan anak-anak kita. Kira-kira ada nggak? Oke, jadi gini, 10 tahun yang lalu, bahkan mungkin sebelum, jadi tahun 2011 berarti 9 tahun yang lalu lah ya, berarti 2011 sebelum itu ada 2010 kurang lebih ini sudah dikonsep. Jadi kurang lebih 10 tahun sebelum 2020 nih. Jadi Abang Menteri kita nih kapan hari kan pernah sempat pada saat Hari Guru bahwa siswa harus belajar di luar, tidak perlu di sekolah gitu kan. Harus bagaimana cara mengaplikasikan. Pada saat beliau mengatakan seperti itu, kami dari BSC itu sudah berpikir 10 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi ini adalah tinggal pengaplikasian. Nah, kalau masalah program, kita pun juga sudah membuat program. Jadi artinya membuat program di luar program-program sekolah. Jadi misalnya untuk membuat robot, membuat kipas angin. Jadi ketika siswa itu mengambil program yang kita punya, itu pada saat jadi disediakan semua, gitu ya, disediakan materialnya, disediakan, mereka bisa langsung gitu mulainya gitu segala macam, merakit dan segala macam. Pulang dia bisa kasih tunjuk ke mama papahnya, Mah ternyata bikin kipas angin tuh gampang banget loh, ini loh aku bisa. Nah jadi itu program yang memang sekarang lagi happening gitu ya, lagi happening ya. Nanti ke depannya mungkin banyak lagi program-program yang akan dijalankan lagi gitu kan. Ada robotik, ada segala macam, bikin Tamiya, bikin robot dan segala macam, itu lebih banyak lagi gitu. Iya, itu satu untuk yang di BSC. Nah, yang kedua, insya Allah gitu ya, BSC ini akan dibuka di daerah lain gitu, beberapa daerah lain sekarang yang sudah kita kerjasamakan. Justru akhirnya begini, sekarang tidak murni, tetapi kita akan bekerja sama dengan BUMN seperti itu. Jadi misalnya nih kayak PTPN, mereka punya gedung, mereka punya bekas pabrik yang tidak difungsikan. Nah, itu akhirnya kita kelola bersama bagaimana caranya ini lebih bermanfaat. Jadi contoh yang di Jawa Timur gitu ya, ini di Sidoarjo, itu ada PTPN, dia bekas pabrik gula yang sudah tidak berfungsi. Nah, akhirnya mereka meminta untuk bagaimana supaya ini tetap produktif gitu kan. Tempat ini sayang. Akhirnya bagaimana kalau dibikin edutainment di sini, akhirnya tetap ini pembelajaran tentang pabrik gula segala macam, prosesnya semua tetap, tetapi di situ akan dikolaborasi dengan keilmuan dasar ada gitu loh. Nah, jadi anak-anak nanti ke depan ke sana mereka tahu persis itu barang ada dari zaman Belanda, terus mesin-mesin sejarahnya segala macam itu bisa dipelajarin. Terus gitu. Proses pembuatan gula seperti apa? Betul, proses pembuatan gulanya seperti apa, itu semua ada, dan mesin-mesin tuh dari zaman Belanda masih berjalan gitu. Nah, ini yang lagi disusun ternyata ya Allah belum memberikan kesempatan karena adanya pandemi. Corona, nah, inilah akhirnya untuk skip sementara melihat situasi yang ada. Tapi itu keren Mbak, terobosan barunya keren banget, bekerja sama dengan BUMN tanpa menghilangkan citra BUMN itu sendiri. Betul. Keren Mbak Esa. Rasanya sih pengen ngobrol banyak terus. Next kita bikin episode lain lagi yang bisa lebih menginspirasi, ya kan? Ya kalau kali ini memang kita fokusnya ke bisnis ya. Jadi ini luar biasa ide bisnis yang dari seorang karyawan menjadi seorang pengusaha. Begitu luar biasa prosesnya, waktunya, ya kan? Kemudian yang nggak terpikir dari konsep dan bidangnya, lompatan yang luar biasa besar gitu kan. Oke, pokoknya saya ikut bangga, ikut senang menjadi seorang sahabat dari seorang owner BSC, Mbak Esa. Sukses terus, setelah pandemi kita ngopi bareng lagi, curhat gosip lagi sama-sama. Sementara kita pakai namanya Zoom dulu, komunikasi kangen-kangenannya via Zoom dulu.
Insya Allah semuanya ke depannya kita tetap berharap yang terbaik. Mudah-mudahan pandemi ini segera lewat sehingga semua pekerjaan yang tertunda dari BSC bisa segera dilanjutkan dengan prestasi yang luar biasa untuk SDM muda Indonesia. Oke Mbak Esa, semangat terus. Makasih waktunya Mbak ya. Assalamualaikum. Bye-bye.